Hai semuanya, adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Nur Nahdlatul Ulia dengan NIM 210404501020. Nah, senang sekali rasanya bisa berbagi materi bersama dengan adik-adik pendidikan anak usia dini atau PAUD, seperti adik-adik kalian. Di sini kakak akan membawakan materi yaitu pengembangan fisik motorik anak usia dini. Ini akan menjadi materi yang sangat berguna bagi adik-adik sekalian. Nah, perkembangan fisik motorik anak adalah salah satu perkembangan yang penting dalam tahap usia dini, di mana seharusnya guru dan orang tua bekerja sama untuk mengembangkan motorik tersebut. Guru dan orang tua harusnya menstimulus anak dengan berbagai permainan yang menyenangkan dan menumbuhkan rasa sayang terhadap anak agar anak tertarik untuk memainkannya. Dan yang paling penting dengan melakukan permainan tanpa disadari anak telah mengembangkan motoriknya. Nah, perkembangan fisik motorik merupakan proses yang dimana seseorang berkembang melalui respon yang menghasilkan suatu gerakan yang berkoordinasi, terorganisir dan terpadu. Maka keterampilan motorik dapat dilihat sebagai landasan seseorang berhasil dalam melakukan keterampilan motorik. Motorik yang terbagi menjadi yaitu ada motorik halus dan juga motorik kasar. Motorik kasar yaitu gerakan yang menggunakan otot besar dan juga membutuhkan banyak gerakan yang membutuhkan banyak tenaga seperti berlari, berjalan, dan melakukan lompatan. Sementara motorik halus yaitu suatu gerakan tubuh yang menggunakan otot kecil dan memerlukan konsentrasi antara mata dan tangan seperti melipat, menggunting, dan juga meronc. Nah, gimana seharusnya guru dan orang tua bekerja sama untuk mengembangkan motorik tersebut. Guru dan orang tua harusnya menstimulus anak dengan berbagai permainan yang menyenangkan dan menumbuhkan rasa senang terhadap anak agar anak tertarik untuk memainkannya. Dan yang paling penting, dengan melakukan permainan tanpa disadari, anak telah mengembangkan motoriknya. Perkembangan fisik motorik merupakan proses yang dimana seseorang berkembang melalui respon yang menghasilkan suatu gerakan yang berkoordinasi, terorganisasi, dan terpadu. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan bahwa masa usia dini atau 0 sampai 6 tahun adalah masa emas dalam rentang perkembangan seorang individu, sehingga masa ini sering disebut dengan golden age. Pada masa ini, seorang akan mengalami tumbuh kembang yang sangat luar biasa, baik dari segi fisik, motorik, emosi, kognitif, maupun psikososial. Perkembangan anak berlangsung dalam proses yang holistik dalam segala segi, sehingga untuk melangkah pada perkembangan berikutnya, tahapan perkembangan anak secara langsung maupun tidak langsung akan sangat ditentukan oleh perkembangan fisik dan motorik anak. Karena perkembangan fisik cukup menentukan aktivitas motorik anak yang pada akhirnya akan mempengaruhi aktivitas dan perilaku sehari-hari. Kecerdasan motorik anak juga akan dipengaruhi oleh aspek perkembangan lainnya, terutama dengan kaitan fisik dan intelektual anak. Selanjutnya kakak lanjut, yaitu pada bagian Monster Sosi mengatakan bahwa masa ini merupakan periode sensitif atau sensitif periode. Selama masa inilah anak secara khusus mudah menerima stimulus-stimulus dari lingkungannya. Pada masa keemasan ini, anak mulai peka terhadap berbagai upaya pada masa keemasan ini. Anak mulai peka terhadap berbagai upaya pendidikan dari lingkungannya. Anak mengalami proses pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis sehingga anak siap merespon dan mewujudkan tugas perkembangan dan pertumbuhan dirinya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama secara teoritis, berdasarkan aspek perkembangannya, anak dapat belajar dengan sebaik-baiknya apabila kebutuhan fisiknya dipenuhi dan mereka merasa aman, nyaman secara psikologis. Pada hakikatnya, anak adalah makhluk individu yang membangun sendiri pengetahuannya.
Selamat Suyanto mengatakan, pada masa ini tumbuhan otak sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berdasarkan penelitian tentang otak, tingkat kapabilitas kecerdasan anak sampai 4 tahun telah mencapai 50%. Pada usia 8 tahun telah mencapai 80% dan sisanya sekitar 20% pada saat berusia 8 tahun ke atas. Taman kanak-kanak merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini yang bertujuan untuk membantu meletakkan dasar-dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan peserta didik atau anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan satu perkembangan fisik motorik anak usia dini, yang kedua tahapan dan tugas perkembangan fisik motorik anak usia dini sesuai dengan standar. Yang ketiga ada peran lingkungan dalam tumbuh kembangnya fisik serta kecerdasan motorik anak dalam konsep STPPA, yaitu standar tingkat pencapaian perkembangan anak tercapai. Nah, berdasarkan STPA, perkembangan fisik motorik anak dalam keseharian terbagi kepada dua, yaitu ada perkembangan motorik kasar dan perkembangan motorik halus. Nah, kakak akan menjelaskan apa sih bedanya perkembangan motorik kasar dan perkembangan motorik halus. Bagian A itu perkembangan motorik kasar atau large motor development. Menurut Betty, kemampuan motorik kasar segoyang-goyangnya dimiliki oleh seorang anak usia dini yang berada pada rentang usia 4-6 tahun. Kompetensi tersebut terbagi menjadi 4 aspek, yaitu ada berjalan atau walking dengan indikator berjalan atau naik turun tangga dengan menggunakan kedua kaki, berjalan pada garis lurus, dan berdiri dengan satu kaki. Berlari atau running dengan indikator menunjukkan kekuatan atau kecepatan berlari, melompat atau jumping dengan indikator mampu melompat ke depan, ke belakang, dan ke samping, memanjat atau climbing, memanjat atau naik turun tangga, dan memanjat pohon. B itu perkembangan motorik halus atau small motor development. Menurut Betty dalam Uyu Wahyudin, perkembangan motorik halus pada anak mencakup kemampuan anak dalam menunjukkan atau menguasai gerakan-gerakan otot indah dalam bentuk koordinasi, ketangkasan, dan kecekatan dalam menggunakan tangan dan jari jemari. Maka dari itu kenapa di dalam pendidikan anak usia dini atau PAUD itu sangat diajarkan oleh para guru untuk dalam perkembangan motoriknya. Nah, prinsip perkembangan fisik motorik anak usia dini, yaitu perkembangan individu berlangsung sepanjang hayat, dimulai sejak masa pertemuan sel ayah dan ibu atau periode prenatal dan berakhir pada saat kematian. Perkembangan individu bersifat dinamis, perubahannya kadang-kadang lambat tetapi bisa juga cepat. Berkenaan dengan salah satu aspek atau beberapa aspek perkembangan, tiap individu juga tidak selalu beragam. Dalam perkembangan individu dikenal dengan prinsip-prinsip perkembangan sebagai berikut. Yang pertama itu perkembangan berlangsung seumur hidup dan meliputi semua aspek. Yang kedua, setiap anak memiliki kecepatan tempo dan kualitas perkembangan yang berbeda. Yang ketiga, perkembangan secara relatif beraturan mengikuti pola-pola tertentu. Yang keempat, ada perkembangan berlangsung secara berangsur-angsur. Dan yang kelima itu ada perkembangan berlangsung dari kemampuan yang bersifat umum menuju khusus. Nah, prinsip ini dapat dijelaskan dengan contoh, yaitu sebagai berikut. Sampai usia 2 tahun, anak memusatkan untuk mengenal lingkungannya, menguasai gerak-gerik fisik, dan belajar berbicara, atau pada usia 3-6 tahun, perkembangan dipusatkan untuk menjadi manusia sosial atau belajar bergaul dengan orang lain. Nah, tujuan dan fungsi pengembangan fisik motorik anak usia dini. Salah satu aspek perkembangan yang cukup signifikan dalam kehidupan anak usia dini adalah perkembangan fisik. Ditinjau dari aspek perkembangan fisik atau physical development, Harlock menjelaskan bahwa secara umum perkembangan fisik anak usia dini mencakup 4 aspek, antara lain sistem syaraf yang sangat berkaitan erat dengan perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua ada otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga ada kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru seperti pada usia remaja, berkembang perasaan senang atau aktif dalam suatu kegiatan. Yang bagian D itu ada struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi tubuh.
otak mempunyai pengaruh yang sangat menentukan bagi perkembangan aspek-aspek perkembangan individu lainnya, baik itu keterampilan motorik, intelektual, emosional, sosial, moral maupun kepribadian. Semakin matangnya perkembangan sistem saraf otak yang mengatur otot memungkinkan berkembangnya kompetensi atau keterampilan motorik pada anak atau pada anak usia dini. Selanjutnya, peranan lingkungan dalam perkembangan fisik motorik anak usia dini, pertumbuhan dan perkembangan anak sebenarnya merupakan suatu kesatuan dan menyeluruh. Peran aktif orang tua terhadap perkembangan anak-anaknya sangat diperlukan, terutama pada saat mereka masih berada di bawah usia 5 tahun atau bisa dikatakan balita. Nah, seorang bayi yang baru lahir sangat bergantung dari lingkungan terdekatnya, yaitu lingkungan keluarga, khususnya itu ada ayah dan ibunya. Peran aktif orang tua tersebut merupakan usaha secara berlangsung terhadap anak dan peran lain yang penting dalam menciptakan lingkungan rumah sebagai lingkungan sosial yang pertama dijumpai bagi anak atau dijumpai anak. Baiklah adik-adik sekalian, mungkin sekian materi yang dapat kakak sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian dan juga pastinya dan juga pastinya guru maupun orang tua di luar sana mengetahui betapa pentingnya perkembangan motorik pada anak usia dini. Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti Zoom ini. Kakak mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye adik-adik. See you kembali.